Nah, teman-teman, apa sih yang mau kita bahas di pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu pengangguran di Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi pengangguran di Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor apa aja sih yang mempengaruhi pengangguran. Yang keempat yaitu dampak pengangguran. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, mengetahui pengangguran. Yang kedua, mengetahui penyebab-penyebab pengangguran. Yang ketiga, mengetahui dampak pengangguran. Pengangguran adalah masalah besar bagi negara maju maupun negara berkembang, seperti yang ada di Indonesia. Pengangguran di Indonesia bersifat fluktuatif yang menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat belum stabil. Pengangguran di Indonesia itu menjadi salah satu masalah yang cukup besar. Kenapa? Karena di Indonesia jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan gak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya, kasus yang berada di Jakarta. Banyak lulusan SMA dan SMK di sana yang melamar pekerjaan. Tetapi karena saking banyaknya pelamar pekerjaan, gak sebanding dengan lowongan pekerjaan ada, akibatnya masih banyak pengangguran di sana. Contoh yang kedua yaitu kasus yang berada di Bekasi, pengangguran akibat PHK. Banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya. Akibatnya, banyak pengangguran di sana. Kondisi pengangguran di Indonesia, kalau kita lihat data beberapa tahun terakhir, itu mengalami naik turun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kalau perekonomian Indonesia itu belum stabil dan masih menghadapi beberapa tantangan. Kita lihat data akhir-akhir ini, secara garis besar kondisi ketenaga kerjaan kita sekarang sedang menunjukkan pemulihan yang sangat bagus. Angka pengangguran tidak hanya turun, tapi penyerapan tenaga kerjanya juga sangat masif. Kalau kita lihat perjalanannya dari tahun 2017 sampai tahun 2026 ini, per Februari 2026 ini, tingkat pengangguran terbuka TPT ada di angka 4,74% atau setara dengan sekitar 7,35 juta orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan saat puncak pandemi di tahun 2021 yang sempat mencapai 6,26%. Bahkan kondisi sekarang ini lebih bagus daripada sebelum pandemi tahun 2017 sampai 2019. Dibandingkan tahun lalu 2025 yang angkanya 4,76%, sekarang turun tipis sekitar 0,11%. Nah, kabar gembiranya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Februari 2025 sampai dengan Februari 2026, Indonesia berhasil menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap sebanyak 1,37 juta orang. Ini bukti bahwa meskipun ekonomi dunia lagi tidak menentu, ekonomi dalam negeri kita tetap kuat dan bisa memberikan kesempatan kerja bagi banyak orang. Data menunjukkan tren positif dengan penurunan angka pengangguran dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi biasanya menciptakan lapangan kerja lebih bertambah dibandingkan pencari kerja. Karena apa? Kalau misalnya pencari kerja lebih banyak, maka pengangguran akan tetap naik. Ada 4 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, kesenjangan pasar kerja. Jumlah pencari kerja itu lebih banyak dibandingkan lowongan pekerjaan. Nah, di infografis ini kita membahas tentang kesenjangan pasar kerja, yaitu kondisi di mana kemampuan atau jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, di sisi kiri ada penawaran tenaga kerja, yaitu orang-orang yang siap kerja. Mereka punya karakteristik seperti tingkat pendidikan, keterampilan, baik hard skill maupun soft skill, pengalaman kerja, jumlah angkatan kerja, dan juga harapan terhadap pekerjaan seperti gaji atau jenjang karir. Nah, kita lihat di bagian kanan. Di sisi kanan ada permintaan tenaga kerja dari perusahaan atau industri. Perusahaan biasanya butuh tenaga kerja dengan keterampilan khusus, pengalaman kerja, jumlah tertentu, lokasi tertentu, serta menawarkan gaji dan kondisi kerja yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat nih di bagian tengah. Di bagian tengah ini, inti masalahnya yaitu kesenjangan. Kesenjangan terjadi karena ada ketidaksesuaian. Misalnya, skill yang dimiliki tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus ada juga jumlah pencari kerja lebih banyak atau lebih sedikit dari lowongan.
terus lokasi kerja tidak cocok, terus perbedaan ekspektasi gaji, terus ada juga kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Nah, penyebab kesenjangan itu ada beberapa penyebabnya, antara lain yang pertama itu kurikulum pendidikan belum sesuai kebutuhan industri. Yang kedua itu perkembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga kurangnya pelatihan atau peningkatan skill. Yang keempat itu informasi lowongan kerja yang kurang akurat. Yang kelima itu ada perbedaan harapan antara pencari kerja dan perusahaan. Dampak kesenjangannya itu cukup besar, seperti pengangguran yang meningkat, produktivitas menurun, pertumbuhan ekonomi terhambat, perusahaan kesulitan mencari karyawan yang cocok, biaya rekrutmen jadi lebih tinggi. Nah, solusi atau upaya buat mengatasi masalah ini itu ada beberapa solusi. Yang pertama itu kerjasama antar pendidikan, industri, dan pemerintahan, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan kerja, mengadakan pelatihan dan sertifikasi, terus memperbaiki sistem informasi kerja. Ada juga mendorong pengembangan skill terus-menerus. Jadi intinya kesenjangan pasar kerja terjadi karena tidak keseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja. Kalau bisa diatasi, dampak akan bagus untuk ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua, kurangnya keterampilan, skill mereka tidak sesuai dengan yang ada di lowongan pekerjaan tersebut. Nah, infografis ini ngejelasin tentang masalah kurangnya keterampilan pada pencari kerja, khususnya ketika mereka tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Di bagian awal, coba kita lihat. Digambar seseorang pencari kerja yang terlihat bingung dan kecewa karena lamaran kerjaannya ditolak. Ini menunjukkan bahwa banyak orang sebenarnya ingin bekerja, tapi belum punya kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Beberapa penyebabnya diantara lain tidak punya keahlian teknis, kurangnya pengalaman, dan tidak mengikuti perkembangan skill terbaru. Lalu di bagian sebelahnya dijelaskan keahlian yang sebenarnya dibutuhkan di dunia kerja. Bukan cuma keahlian teknis seperti komputer atau digital, tapi juga soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Selain itu, pengalaman kerja dan kemampuan untuk terus bekerja juga jadi nilai penting. Nah, dampak yang terjadi yaitu sulit mendapatkan pekerjaan, tingkat penganggurannya meningkat, pendapatan rendah dan tidak stabil, terus juga sulit berkembang dan bersaing. Nah, solusi dari ini yaitu tingkatkan dan kembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri agar lebih siap bersaing dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Yang ketiga, penggesekan ekonomi kinerja kerja karena proses pindah kerja. Nah, pengangguran gesekan ini tuh pengangguran yang sifatnya sementara. Biasanya terjadi karena orang lagi dalam proses cari kerja atau pindah kerja. Contohnya itu kayak lulusan baru yang lagi nyari kerja pertama, atau orang yang lagi resign terus cari kerja yang lebih cocok. Jadi bukan karena nggak ada kerjaan sama sekali, tapi lebih kebutuh waktu buat nemuin yang pas. Intinya orang itu sebenarnya mau kerja, tapi masih dalam proses nyari atau nunggu kesempatan yang tepat. Terus ada juga namanya hambatan masuk dan keluar di pasar kerja. Hambatan masuk itu misalnya lulusan baru cari kerja pertama, terus pindah tempat tinggal, jadi harus cari kerja baru. Terus juga masih cari info lowongan dan proses lamaran. Sedangkan hambatan keluar itu keluar dari kerjaan lama, karena biasanya resign, PHK, atau kontrak habis. Terus juga lagi cari kerja yang lebih baik, ada juga nunggu mulai kerja di tempat baru. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu orang jadi nganggur sementara, nggak ada pemasukan dulu, biasanya bikin stres karena nggak pasti. Kalau kelamaan skill bisa menurun dan juga bisa ngaruh ke produktivitas ekonomi. Terus, cara yang nguranginnya gimana? Yang pertama itu informasi lowongan kerja harus mudah diakses. Ada bursa kerja yang bantu ketemuin pencari kerja sama perusahaan. Perlu pelatihan biar skill makin siap. Terus juga ada mobilitas kerja dipermudah, misalnya pindah kerja lebih gampang. Terus juga proses rekrutmen harus cepat dan efisiensi. Kesimpulannya itu, pengangguran gesekan itu hal yang wajar, tapi harus dipercepat prosesnya supaya orang gak lama-lama nganggur dan bisa dipercepat kerja lagi.
dan yang terakhir, resesi ekonomi. Banyaknya perusahaan mengurangi karyawan seperti di PHK dari perusahaannya tersebut. Jadi di infografis ini ngebahas tentang resesi ekonomi. Resesi itu kondisi di mana ekonomi lagi turun banget dalam waktu tertentu. Jadi aktivitas ekonomi kayak jual beli, produksi, sampai lapangan kerja ikut kena dampaknya. Nah, penyebabnya itu macam-macam, bisa karena krisis global, terus produksi sama investasi perusahaan menurun, daya beli masyarakat juga turun, dan juga masalah keuangan kayak nilai tukar yang gak stabil. Jadi intinya ekonomi lagi lesu. Kalau di sisi dunia usaha, dampaknya lumayan berat. Pendapatan usaha turun, permintaan pasar juga ikut turun, dan akhirnya banyak perusahaan yang rugi, bahkan ada yang sampai tutup. Terus ada nih contoh nyata di tahun 1998. Waktu itu terjadi krisis moneter, nilai rupiah jatuh, uang luar negeri naik, dan banyak perusahaan yang gak kuat bertahan. Akhirnya mereka harus ambil keputusan berat, yaitu melakukan PHK. Nah, PHK ini dampaknya langsung ke pekerja. Banyak orang kehilangan penghasilan, jadi susah memenuhi kebutuhan hidup. Terus juga bisa bikin stres dan angka pengangguran jadi naik. Terus apa yang bisa dilakukan? Nah, pemerintah harus jaga stabilitas ekonomi, perusahaan harus lebih bijak kalau mau efisiensi, terus pekerja juga harus ningkatin skill biar tetap kepake. Dan ekonomi juga perlu dibuat lebih beragam supaya nggak tergantung sama satu ekor aja. Jadi kesimpulannya, resesi itu bisa terjadi kapan aja dan dampaknya besar. Maka semua pihak harus kerjasama supaya bisa ngurangin dampak dan mempercepat pemulihan ekonomi. Selanjutnya ada dampak pengangguran. Pengangguran dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti menurunnya pendapatan, meningkatkan kemiskinan, serta munculnya berbagai masalah sosial. Pengangguran juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Peran pemerintah dan investasi. Pengeluaran pemerintah dan investasi asing sebenarnya dapat membantu mengurangi pengangguran. Namun dalam kenyataannya, belum semua kebijakan investasi mampu menyerap tenaga secara maksimal. Jadi sebenarnya pemerintah dan investasi itu punya peran penting buat mengurangi pengangguran. Misalnya lewat pengeluaran negara atau masuknya investasi asing. Itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Tapi kenyataannya, nggak semua kebijakan atau investasi itu langsung efektif. Kadang belum bisa menyerap tenaga kerja secara maksimal, jadi masih ada pengangguran. Dalam kondisi nyata, dalam beberapa kondisi, peningkatan investasi atau bantuan dari pemerintah belum tentu langsung menurunkan pengangguran. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian tenaga kerja atau kurangnya kesempatan kerja yang tersedia. Jadi kenyataannya, walaupun pemerintah sudah kasih bantuan atau meningkatkan investasi, tentu itu belum bisa langsung mengurangi pengangguran. Soalnya kadang kemampuan orang belum bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Ditambah lagi lapangan kerja yang juga masih terbatas, jadi nggak semua orang bisa langsung dapat kerja. Nah, hal yang perlu diperhatikan agar pengangguran dapat berkurang, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Semua faktor ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, gambar ini ngejelasin tentang cara mengurangi pengangguran, yaitu dengan menjaga keseimbangan antara 3 hal penting. 3 hal penting itu apa aja sih? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Di bagian awal kita lihat, dijelaskan tujuan utamanya yaitu menciptakan kondisi yang seimbang. Artinya ekonomi harus terus tumbuh, jumlah tenaga kerja juga terus meningkat, dan lapangan pekerjaan juga harus tersedia cukup. Kalau ketiganya seimbang, maka pengangguran bisa berkurang. Lalu masuk di bagian inti, ada 3 faktor utama. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi berkembang, produksi meningkat, investasi bertambah, dan pendapatan masyarakat naik, ini jadi dasar upaya perusahaan bisa berkembang. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini harus terus bertambah, baik dari lulusan baru maupun masyarakat usia kerja. Tapi bukan cuma jumlah, kualitas juga penting, misalnya lewat pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, ketersediaan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya investasi dan usaha berkembang, maka lapangan kerja juga akan semakin banyak terbuka.
Ketiga faktor ini saling berhubungan, misalnya ekonomi tumbuh, perusahaan berkembang, butuh lebih banyak tenaga kerja, terus pendapatan masyarakat meningkat, terus juga daya pembeli naik, ada juga lagi ekonomi makin tumbuh lagi. Jadi seperti siklus yang saling mendukung. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawah, dijelaskan hasilnya yaitu ekonomi tumbuh lebih stabil, investasi meningkat, lapangan kerja bertambah, banyak tenaga kerja terserap, pengangguran menurun, dan kesejahteraan meningkat. Terakhir, ada solusi dari berbagai pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi dan membuat kebijakan yang mendukung. Di dunia usaha, membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Di dunia masyarakat individu, meningkatkan keterampilan dan siap beradaptasi. Kerja sama semua pihak supaya hasilnya lebih maksimal. Kesimpulannya, pengangguran bisa dikurangi kalau ada keseimbangan dan kerjasama antara semua faktor dan pihak yang terlibat. Nah, kesimpulannya, pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang tepat dari pemerintah dan masyarakat agar jumlah pengangguran dapat terus menurun. Yuk bangkit belajar skill baru dan mulai langkah kecil menuju masa depan. Nah, solusi dari saya, kita butuh yang namanya lebih dari sekedar bantuan sosial dan reformasi pendidikan yang lebih praktis serta keberanian untuk menciptakan peluang sendiri lewat ekonomi yang kreatif. Pembahasan masalahnya itu bukan dari kita yang malas, tapi karena ada ekosistem yang makin kompetitif dan juga ada celah yang besar antara kemampuan kita dan kemauan pasar, itu bakal jadi bom sosial yang besar kalau misalkan dibiarkan terus-menerus. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya? Seperti gelar sarjana, ratusan CV dikirim, puluhan interview, tapi jawabannya tetap sama, nihil, kamu tidak sendirian. Pengangguran bukan sekedar angka di data BPS, tapi realita pahit di depan mata kita. Teman-teman, pengangguran adalah urusan kita bersama. Mari kita berhenti menghakimi mereka yang belum bekerja dan saling mendukung. Bagikan info loker, dukung usaha temanmu, atau luangkan waktu untuk berbagi ilmu. Karena satu dukungan kecil darimu bisa menjadi secercah harapan bagi mereka. Yuk lebih peduli lagi.